تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Satu Hijriah bersama guru kita Ustaz Zulkarnain Hafizahullah Ta'ala. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masih di mengkaji ayat-ayat seputar puasa dari surah Al-Baqarah. Dan pada hari yang keempat ini kita akan membahas ayat yang ke-186. Dan ini adalah ayat yang datang setelah beberapa ayat tentang puasa. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya tentang aku, bertanya bagaimana kedekatanku, bagaimana aku mengabulkan doa, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa siapa yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li, hendaknya dia tunduk kepadaku, wal yu'minu bi, dan beriman terhadapku, la'allahum yarshudun, supaya mereka berada di atas rusyd. Jadi ayat yang agung ini yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana dia berdoa kepada Allah. Allah yang dia berdoa kepadanya, apakah dia dekat atau dia jauh, maka turunlah ayat ini menjelaskan tentang hal tersebut. Karena itu di kitab ayat dikatakan wa idza sa'alaka, apabila ditanyakan kepada engkau ya Nabi Muhammad, ibadi oleh hamba-hambaku, orang-orang yang beriman, anni, tentangku, maka jawablah fa inni qarib, sesungguhnya aku ini maha dekat. Ini jawaban untuk pertanyaan, sesungguhnya aku maha dekat. Ujibu da'watad da' idza da'ani, aku mengabulkan, memperkenalkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Iya. Ini penegasan bahwa Allah maha dekat. Allah mengabulkan doa. Karena itu di sebagian ayat digabungkan dua nama dari Asmaul Husna. Qaribun mujib, maha dekat lagi maha mengabulkan doa. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ya. Jadi orang yang berdoa itu memang kata kerja ya, orang yang melakukan doa. Dan ditegaskan lagi kelanjutan ayat, perbuatannya apabila dia berdoa kepadaku, untuk menegaskan kejujurannya di dalam doa, kesungguhannya, dan dia menempuh etika dan adab di dalam doa itu. Falyastajibu li, hendaknya mereka tunduk kepadaku.
wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Iya. Jadi perintah supaya tunduk kepada Allah, al-inqiyad, dan perintah untuk beriman. Dan dijamin di akhirnya la'allahum yarsyudun. Pasti mereka akan mendapat rusyd, akan berada di atas kelurusan jalan. Iya. Jadi itu makna dari ayat ini secara global. Kandungan dari ayat ini yang pertama terkait dengan pembahasan puasa. Bahwa puasa itu adalah tempat dikabulkannya doa. Ini diantara rahasia kenapa di sela-sela pembahasan ayat puasa ada ayat ini dimasukkan terkait dengan doa. Karena memang pada saat berpuasa kita adalah waktu mustajabah untuk berdoa. Karena itu datang di Sahih Muslim, katakan wa man kana sha'iman falyusalli, atau man kana sha'iman falyusalli. Barang siapa yang berpuasa hendaknya dia berdoa. Salat di situ bermakna bahasa, bermakna berdoa. Iya. Dan juga telah datang hadits-hadits tentang keutamaan berdoa saat berbuka puasa. Berdoa saat berbuka puasa. Bahkan itu adalah saat-saat mustajabah untuk berdoa. Nah itu syahid dalam hadits-hadits riwayat Bukhari dan Muslim tentang hal tersebut. Bagaimana doa itu mustajabah pada saat berbuka. Dan juga datang dalam hadits yang sahih Musnad Imam Ahmad dan selainnya dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi utaqa inda kulli fitr. Sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap buka puasa. Setiap buka puasa. Karena itu di saat-saat berpuasa ini hendaknya seorang itu banyak berdoa kepada Allah. Apalagi kita di kondisi sekarang ini sedang menghadapi ujian dan cobaan, khawatiran terhadap wabah. Hendaknya kita banyak berdoa kepadanya, bermunajat dan bermohon. Dan berdoa itu ada etikanya. Karena itu dikatakan di sini, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan, memperkenankan doa orang yang berdoa kalau dia berdoa kepadaku. Itu isyarat terhadap etika dan adab dalam doa. Para ulama menyebutkan ada 10 syarat doa yang mustajabah. Dikumpulkan dalam 3 bait syair oleh Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, qalu syurutud du'a'il mustajabi lana ashrun biha bashri da'i bi iflahi taharatun wa salatun ma'huma nadamun waqtun khusyu'un wa husnul dhanni ya sahi wa la yud'a bi ma'asiyatin wa hillu qutin wa la yud'a bi ma'asiyatin wasmun yunasibu makrun bi ilhahi. Ada 10 syarat. Siapa yang memenuhi 10 syarat ini, maka beri kabar gembira bahwa doanya akan diperkenankan, akan berhasil. Yang pertama, dia bertaharah. Seorang yang berdoa itu sebelumnya dia berwudu, bersuci. Bagaimana dia sucikan hatinya dari kesyirikan, dari ikhlas. Dia bersuci. Kemudian syarat yang kedua, dia bersalawat. Di awal doanya dia membaca selawat kepada Nabi, di akhir doanya juga dia membaca selawat. Dan syah ya di dalam hadits Fadalah bin Ubaid riwayat Imam Ahmad. Iya.
Umumnya 10 ini semuanya syah ya, cuman kita meringkas. Kemudian yang ketiga, dia berdoa disertai dengan penyesalan, bertobat kepada Allah. Kemudian yang keempat dia berdoa di waktu mustajabah. Ini kita sekarang di puasa waktu mustajabah, alhamdulillah. Itu dari ketentuan doa mustajabah. Apalagi kalau hari Jumat itu waktu mustajabah, khususnya setelah matahari terbenam, setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Demikian pula pada saat sujud, demikian pula antara adzan dan qomat, demikian pula di sepertiga malam terakhir. Dan juga kita puji Allah, dengan waktu sahur ini kita bisa berdoa di sepertiga malam terakhir, karena waktu sahur itu di sepertiga malam terakhir. Maka dia pilih waktu-waktu mustajabah. Kemudian syarat yang kelima, dia berdoa dengan khusyuk. Ya, jangan dia berucap dengan lisannya, tidak hadir hatinya. Atau pikirannya melayang ke sana sini. Tapi dia berdoa dengan khusyuk. Kemudian yang keenam, dia berdoa dengan berbaik sangka kepada Allah. Doanya akan dikabulkan. Kemudian yang ketujuh, hendaknya dia pelihara makanannya dari sumber yang halal. Kemudian yang kedelapan, jangan dia berdoa dengan doa maksiat. Kemudian yang kesembilan, dia berdoa dengan Asmaul Husna yang mencocoki doanya. Dan ini hal yang agung sekali dan besar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan dirinya dan menamakan dirinya dengan nama-nama dan sifat-sifat. Dan itu sangat dicintai oleh Allah. Karena itu kita banyak menyebut dari nama-namanya. Dan kalau kita memohon kepada Allah, kita sebut nama yang mencocoki doa. Kalau dia meminta rezeki misalnya, dia menyebut nama Allah misalnya yang terkait dengan rezeki. Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wasi', Ya Karim. Atau yang semisal dengannya. Dia sedang sakit misalnya, minta kesembuhan, dia sebut dari nama Allah yang mencocoki. Misalnya Ya Syafi, Ya Kafi, Ya Rahman, Ya Rahim. Atau dia minta misalnya dari ilmu, dia sebut dari nama Allah yang mencocoki doanya. Ya Ali, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Latif. Dan seterusnya dari nama-nama yang menunjukkan makna keluasan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang ke-10, dia mohon dengan sungguh-sungguh, dengan ilhah. Iya. Kalau mau lihat sungguh-sungguh itu perhatikan anak kecil. Bagaimana kalau dia minta sesuatu kepada orang tuanya dan dia sangat ingin sesuatu itu. Ya, dia minta dengan merengek-rengek, ya, dengan ingin diberi belas kasih. Dia minta dengan sungguh-sungguh. Itu namanya ilhah. Apabila terpenuhi 10 syarat ini, maka itu syarat dikabulkannya doa. Iya. Baik, jadi Allah itu maha dekat. Kita yakini dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluknya. Iya. Dan kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan kedekatan ilmunya. Yang maha dekat kepada hamba, mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan juga kadang di sebagian ayat dibahasakan dengan kedekatan, ada para malaikat yang mencatat di sekitarnya. Dan semuanya tidak ada yang keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terdapat dari luasnya rahmat Allah, Allah mengabulkan doa siapa yang berdoa. Jangankan seorang mukmin, orang kafir pun, kalau dia di kondisi darurat, terdesak, genting, dia berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doanya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, amma yujibul muttarra idza da'a. Siapa yang bisa mengabulkan doa orang yang terdesak kalau dia berdoa kepadanya.
Dan terdapat kemampuan dan keagungan Allah atas segala sesuatu. Hanya Dia yang mampu mengabulkan doa. Dan segala sesuatu berasal darinya. Dan terdapat pentingnya keimanan dan ketundukan kepada Allah. Karena ini syarat. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan terdapat bahwa rushd, petunjuk itu semuanya ada sebab-sebabnya. Apabila sebab-sebabnya dilakukan, maka akan dimudahkan hal tersebut untuk seorang hamba. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita, memberikan ketulusan di hati kita, agar supaya selalu bermunajat kepada Rabb kita, cinta kepadanya, sering menyebut nama-namanya. Kita mengakui dosa-dosa kita, kezaliman kita, banyaknya kekeliruan yang kita lakukan, dan kita mengakui kefakiran kita kepada Allah, sehingga doa itu akan terasa lebih indah, dan doa itu diharapkan lebih dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala a'lam.